Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita sampai detik ini. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua dalam kajian kita, yaitu pada hari ini. Dan insyaallah tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini yaitu tentang nailu mahabbatillah. Bagaimana cara kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyebutkan apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya untuk kita senantiasa memanfaatkan kesempatan yang ada ini dari usia kita. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk persiapan dari jawaban kita tatkala kita nanti di akhirat ditanya oleh Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Ya, bukan berarti 4 hal ini adalah hanya yang ini saja yang akan ditanya, tapi ini adalah bagian dari sekian banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Di antara 4 hal itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, an umrihi fima afnah, tentang umurnya.
Untuk apa dia habiskan di atas muka bumi ini? Kita persiapkan jawaban yang terbaik. Ketika kita ditanya, fulan, aku kasih engkau umur sekian, apa yang kau gunakan dengan umurmu tersebut? Maka kita punya jawaban. Ya Allah, aku habiskan waktuku, aku habiskan umurku untuk begini dan begini. Aku gunakan untuk menuntut ilmu, aku gunakan untuk beribadah kepadamu. Jadi kita punya jawaban. Jangan sampai tatkala kita ditanya nanti di hari kiamat, kita tidak tahu harus menjawab dengan jawaban seperti apa. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yaitu tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan? Dan masa muda bagian dari umur. Maka kita yang masih muda, manfaatkan masa muda kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, yaitu dari hartanya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kepada apa dia habiskan. Dan yang terakhir, an ilmihi fima amilah, tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan atau tidak, apakah dia mendakwakan atau tidak. Jadi intinya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persiapkan jawaban yang terbaik. Persiapkan jawaban yang sekiranya patut itu sebagai jawaban tatkala kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jawaban yang terbaik yang bisa kita siapkan untuk kita menghadap Allah kelak nanti ketika kita ditanya, untuk apa engkau habiskan usiamu, adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meraih cinta Allah. Setiap orang itu ingin dicintai sama Allah. Setiap orang ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya. Ya. Karena kalau hanya sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim di dalam sebuah ungkapan beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan kita mengaku cinta, kita cinta sama Allah. Akan tetapi perkaranya adalah apakah kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita kaum muslimin yang mengaku mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah. Namun apakah itu sebaliknya pula terjadi pada diri kita? Apakah Allah juga mencintai kita? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Karena tatkala seorang bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang istimewa. Di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ahabballahu al-abda nada Jibril, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril.
malaikat yang mulia, malaikat yang istimewa, dipanggil, malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dipanggil Jibril. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat Jibril setelah beliau dipanggil? Kata Allah Ta'ala, Inni atau innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fulan maksudnya dari hambanya. Ya. Sesungguhnya aku mencintai dia, aku mencintai si fulan, aku mencintai si A, kata Allah Ta'ala. Fahbibhu, maka cintailah dia sekarang. Tugas engkau adalah mencintai dia sekarang. Ya. Karena aku sudah cinta sama dia, sekarang kau pun harus mencintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka atas perintah Allah, Jibril pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Lalu pun Jibril memanggil seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. Memanggil seluruh malaikat yang sangat banyak. Kita tahu malaikat banyak. Ya. Bahkan saking banyaknya malaikat, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya di Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat untuk sujud kepada Allah. Ya, Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat ibadah, pusat mereka beribadah. Kalau kita kan ada Ka'bah, Baitullah. Kalau di langit sana ada namanya Baitul Ma'mur, di mana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya malaikat yang sudah masuk ke tempat itu, dia tidak akan bisa masuk kembali. Artinya cuma sekali dia akan masuk ke situ. Di setiap hari itu bergantian 70.000 malaikat. Bayangkan dari 14 abad yang lalu Nabi mengatakan demikian sampai hari ini. Bahkan sebelum Nabi diutus, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada 70.000 malaikat yang masuk setiap hari untuk beribadah kepada Allah di Baitul Ma'mur. Maka ada berapa jumlah malaikat? Tentu sangat banyak. Banyak sekali. Nah, Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Apa yang dikatakan kepada mereka penduduk-penduduk langit tersebut, yaitu kepada para malaikat? Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, mencintai hambanya yang namanya ini. Ambil contoh, misalkan namanya ya Abdullah atau Fatimah lah mungkin. Ya. Atau Pak Ijo lah mungkin bahasanya kalau orang sini bilang. Sesungguhnya Allah mencintai si Fatimah ini. Maka tugas kalian sekarang, kalian harus cinta sama dia. Ya. Cintai dia sebagaimana Allah mencintai dia. Maka tatkala Jibril memerintahkan kepada penduduk langit untuk mencintai si Fatimah tadi, atau mungkin Abdullah tadi, atau siapapun itu, ya, ataupun salah seorang di antara kita, maka apa yang mereka lakukan? Fa'ahibbu atau fa'ahabbu. Maka mereka pun mencintai orang tersebut. Ya. Summa yudau lahul qubulu fil ardi. Lalu Jibril pun turun ke bumi untuk menjadikan orang-orang yang ada di sekitar orang yang dicintai oleh Allah tadi mencintai dia, menerima dia, menyayangi dia. Ya. Bayangkan ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan hanya Allah sendiri yang mencintainya, tapi malaikat Jibril, seluruh penduduk langit, bahkan penduduk bumi mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun sebaliknya, kalau orang tersebut dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, bukan hanya Allah saja yang benci sama orang tersebut,
Bukan hanya Allah saja yang murka sama orang tersebut, tapi Jibril pun demikian, seluruh penduduk langit pun demikian, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun tidak senang kepada kita. Dan itu bisa kita rasakan. Coba kita bandingkan, ya, ketika nanti kita bisa mengamalkan kiat-kiat yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kita bandingkan sebelum kita mengamalkan kiat-kiat ini, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana teman-teman kita. Ya. Oleh karena ini satu keutamaan yang luar biasa. Ketika kita bisa meraih cinta Allah, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh seluruh malaikat yang ada di langit, dan bahkan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar kita, itu mencintai kita. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan semua itu? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut? Ya, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, di antara kiat untuk kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya kepadanya. Ini yang pertama. Kita ibadah itu ikhlas karena Allah. Kita melakukan amal ketaatan itu semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Kita melakukan amal soleh itu semata-mata mengharapkan pujian di sisi Allah, bukan mengharapkan sanjungan, pujian, pengakuan, ya, deklarasi dari manusia. Buang semua itu. Pujian manusia, sanjungan manusia itu tidak akan mendatangkan apa-apa kepada kita, tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita. Yang ada justru itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi kita, para jamaah. Ya. Maka rugi orang yang ibadah niatnya ingin dikatakan, ada orang yang sering ke masjid, dia ingin dikatakan sebagai ahlul masjid. Ada orang yang sering sedekah tapi ingin dikatakan sebagai ahlu sodako. Ada orang yang sering sholat malam ingin dikatakan sebagai ahlu tahajud. Kalau mau pamer, pamer itu sama Allah, jangan sama manusia. Manusia itu tidak punya apa-apa. Apa yang mau diberikan kepada kita oleh manusia? Ya, wong manfaat untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu kok. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir dan kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan butuh kepada manusia, kita sama-sama fakir. Butuhnya kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai sama Allah, mulai menata hati ini. Tanyakan dalam hati, untuk apa sih aku ibadah? Ya, untuk siapa aku beribadah? Aku sedekah, sholat, ini untuk siapa sih? Ya. Aku menyembelih, aku mengeluarkan harta, ini untuk siapa? Kalau untuk manusia sebaiknya tidak usah. Tapi kalau untuk Allah Ta'ala silakan lakukan. Ya. Lakukan. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan amal perbuatannya, mengikhlaskan amal solehnya hanya kepadanya. Seperti dalam surat At-Taubah misalkan, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang keempat dan ketujuh, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa di antara kriterianya adalah orang ikhlas.
Orang yang membangun seluruh amal ibadahnya di atas keikhlasan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah, melainkan dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas niat yang ikhlas, dibangun di atas niat yang hanya mengharapkan pahala, pujian, sanjungan, balasan dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. Buang semua itu ya. Karena tatkala seorang melakukan ibadah niatnya karena manusia, dia tidak hanya rugi di dunia, tapi yang paling parah dia rugi di akhirat. Rugi tenaga, rugi pikiran, capek. Kalau tidak dipuji nanti sakit hati. Akhirnya dari sakit hati masuk ke dalam penyakit-penyakit yang lainnya. Ujung-ujungnya nanti masuk rumah sakit ya. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang membangun ibadahnya di atas keikhlasan. Cirinya adalah ikhlas. Maka tidak mungkin orang itu dikatakan bertakwa kalau dia tidak ikhlas sama Allah dalam ibadah. Kudu ikhlas jamaah. Maka mustahil orang bisa mendapatkan predikat takwa, tapi di satu sisi dia masih ada riyaknya, dia masih ada penyelewengan ibadah-ibadah ke selain Allah. Itu tidak mungkin, itu mustahil ya, itu sangat mustahil. Kemudian ayat berikutnya yang menjelaskan tentang Allah mencintai atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu jalan untuk meraih kecintaan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195 Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Siapa yang muhsin itu? Muhsin yaitu orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan yaitu berupa amal ibadah, dia bangun di atas keikhlasan kepada Allah. Karena seorang bisa dikatakan dia berbuat ihsan kalau dia melakukan amal ibadahnya itu karena Allah. Kan kita tahu syarat diterimanya ibadah itu kan dua. Yang pertama adalah ikhlas ya, yaitu membangun ibadahnya itu atau melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan itu semata-mata niatnya karena Allah. Maka kedua hal ini, yang kedua nanti yaitu tentang mengikuti atau membangun amal ibadahnya itu di atas petunjuk Nabi. Ketika salah satu di antara keduanya itu hilang, maka ya ketahuilah bahwasanya amal ibadah itu tidak diterima dan dia tidak bisa dikategorikan nanti sebagai orang yang muhsin. Apalagi kalau dua-duanya hilang nanti, salah satu saja yang hilang, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang muhsin. Maka harus kedua-duanya. Ya. Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah hati ini dikoreksi jamaah. Ya, hati ini benar-benar kita pelajari kembali. Saya sudah ikhlas nggak sih? Persentase kita ibadah ini 100% karena Allah atau 100% karena manusia atau 50-50? Itu yang perlu kita koreksi sekarang. Makanya sungguh benar kata Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, ma'alatu syai'an asyaddu min niyah. Tidak ada sesuatu yang lebih susah untuk aku obati melainkan dari perkara hati jemaah. Ya. Memang susah untuk ikhlas itu, tapi kalau seorang mau berusaha, belajar, benar-benar membimbing dirinya, dia akan bisa kok. Susah memang. Tapi tidak ada yang mustahil ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Tak ada yang mustahil. Ya, semua itu mudah bagi Allah. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau mau tinggal bilang kun jadi sudah. Ya. Maka tidak ada yang mustahil. Terus kita berusaha. Ya. Terus kita belajar. Kita asah diri kita untuk selalu ikhlas kepada Allah. Kita tempah diri kita ini supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Memang berat, susah memang, tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil.
Semuanya mudah bagi Allah. Walladzina jahadu. Di akhir surat Al-Ankabut kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Ya, Allah berikan jalan. Allah mudahkan dia. Jadi orang yang muhsin itu adalah orang-orang yang membangun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di atas keikhlasan kepada Allah. Kemudian dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh malaikat Jibril, ya, hadis Jibril, hadis nomor 2 dari kitab Arba'in An-Nawawi, di mana Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak mampu melihat Allah, tapi yakini Allah melihatmu. Nah, di sini ada sebuah penekanan kepada kita bahwasanya ibadah itu pasti Allah melihat kita dan Allah memantau kita. Ya. Sehingga tatkala kita tahu Allah memantau kita, kita bangun ibadah kita ini semata-mata karenanya, bukan karena manusia. Ya, kan ada seorang sering seperti itu. Misalkan sholat sendiri, dia tuh biasa-biasa. Tapi coba kalau sholatnya di masjid, ya kan, ada yang lihat dia, oh dia perbaiki sholatnya, takbirnya segala macam, bacaannya dikeraskan, gerakan sholatnya disempurnakan, oh luar biasa. Kalau ada manusia yang melihat luar biasa. Tapi giliran tidak ada manusia yang melihatnya, biasa-biasa saja. Padahal Allah melihat dia dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang dia lakukan. Ini yang terkadang kurang dalam diri kita. Ya, kita lebih mementingkan penglihatan manusia daripada penglihatan Allah kepada kita. Ini yang kurang dari diri kita. Maka bagaimana Allah akan mencintai kita kalau kita hanya lebih mencari muka di hadapan manusia, tapi lupa kita mencari muka di hadapan Sang Pencipta. Maka tanamkan dalam diri sekarang nih, Allah melihat kita jemaah. Ya. Dan penglihatan Allah tidak ada batasnya. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana agna syuraka anis syirki. Aku tidak butuh yang namanya syuraka. Syuraka itu partner dalam ibadah. Karena tatkala seorang meniatkan ibadahnya karena manusia, berarti dia menjadikan bagi Allah ada partnernya. Ya, kan seharusnya tujuan ibadah itu karena Allah. Tapi ketika dia niatkan untuk mengharapkan pujian manusia, berarti kan menjadikan partner bagi Allah dalam urusan ibadah. Nah, Allah tidak butuh kepada yang namanya partner. Sekutu itu Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak butuh. Aku tidak butuh, kata Allah, kepada partner. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Tapi barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia menyertakan makhluk di dalam ibadah itu, menyertakan partner di dalam dia menyembah kepadaku. Satu sisi dia memang mengharapkan pahala dari Allah, satu sisi dia mengharapkan pujian. Ya, bahkan yang lebih parah, dia tidak mengharapkan pahala sama sekali, dia hanya mengharapkan pujian manusia, dia mengharapkan sanjungan manusia. Ini lebih parah kalau ini. Kata Allah Ta'ala, orang yang seperti ini di hari kiamat, amal ibadahnya tidak ada manfaatnya. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tak ada manfaatnya. Untuk melihat debu, tak ada manfaatnya debu itu. Ya. Sudah capek kita beribadah puluhan tahun, sholat, sedekah, zakat, haji, tapi nyatanya amal ibadah yang kita lakukan, wa qadimna ila ma amilu wa ja'alnahu haba'an mansura. Ternyata amal itu menjadi apa? Menjadi debu yang berterbangan. Ya. Kan rugi kita. Ya.
Rugi jemaah. Pergi umroh tujuannya ingin dikatakan orang yang suka umroh. Rugi. Habisin uang 30-40 juta hanya sekedar ingin mendapatkan pujian manusia yang tidak ada artinya. Bahkan tidak lebih berat daripada debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin dicintai oleh Allah, tata hati kembali. Mulai dari sekarang ikhlaskan niat karena Allah, ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Ya. Hanya kita mengharapkan sanjungan dari Allah, hanya kita mengharapkan pahala di sisi Allah, hanya kita mengharapkan pengakuan dari Allah. Tutup semua pintu, tutup semua jalan yang kita ingin lalui untuk mengharapkan pujian manusia. Itu tidak ada manfaat. Buang semua itu jamaah. Karena semua itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Taib. Kemudian perkara yang kedua yang bisa mendatangkan cinta Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ahibati fillah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah di dalam kita beribadah kepadanya. Nah, ini dia. Kalau tadi kan ikhlas. Kalau sekarang yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasul dalam kita beribadah kepadanya. Nah, poin pertama dan kedua ini itu disebut dengan syarat diterimanya ibadah. Ya, kan sudah kita sebutkan tadi, sempat kita singgung, syarat diterimanya ibadah itu dua. Ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasul. Ya. Nah, ternyata mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasul itu bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Coba lihat. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Ya, jadi ini adalah ayat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada siapa disuruh untuk mengatakan hal tersebut? Yaitu kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, yang sudah mendeklar dirinya aku cinta sama Allah. Dan ayat ini juga berlaku sampai sekarang. Katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, yang dia tuh mendengungkan aku cinta sama Allah, aku mencintai Allah. Katakan kepada mereka, kalau kalian benar-benar mengaku cinta sama Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti petunjuk Nabi, ikuti tuntunan Rasul di dalam beribadah, ikuti apa yang diajarkan oleh beliau di dalam kita menyembah kepadanya. Karena ingat, laisa sya'nu an ta'budu bima tuhib, walakinna sya'n an ta'buduhu bima yuhib. Perkaranya adalah bukan kita menyembah Allah itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kesenangan kita, apa yang menurut kita baik, ya ini kita gunakan untuk beribadah sama Allah. Lah, bukan itu. Tapi perkaranya adalah kita menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai, dengan perkara-perkara yang Allah cintai. Dan perkara yang Allah cintai itu Allah telah jelaskan melalui lisan Rasulnya, telah Allah jelaskan melalui risalah yang Allah turunkan kepada nabinya. Makanya di ayat ini Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi, mengikuti jalan Nabi, berjalan di atas tuntunannya di dalam kita menyembah kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kalian sudah berjalan di atas tuntunan Nabi, apa kata Allah?
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, baru Allah akan membalas cinta kalian. Sehingga dari sini mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau kita hanya sekedar mengaku cinta tapi tidak berjalan di atas jalannya Nabi, tidak berjalan di atas tuntunannya Nabi, maka Allah tidak akan cinta kepada kita. Allah tidak akan membalas cinta kita. Akan tetapi tatkala kita mengaku cinta dan kita meniti jalan yang Dia ajarkan oleh Nabi dalam kita beribadah kepada Allah, barulah Allah akan membalas cinta kita. Kan itu yang kita inginkan, Allah membalas cinta kita. Jangan seperti sebuah ungkapan, seperti seorang penyair yang mengatakan kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tukir lahu bida. Semua orang mengaku cinta kepada Laila, namun saya tidak cinta kepada dia. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Maka ikutilah tuntunan Nabi, ikutilah petunjuk beliau. Ya. Karena dengan demikian Allah akan membalas cinta kita. Tidak hanya sekedar Allah membalas cinta kita, Allah lanjutkan ayat itu dengan mengatakan apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ternyata mengikuti tuntunan Nabi, berjalan di atas petunjuk Nabi di dalam kita beribadah kepada Allah, di dalam kita menjalankan ibadah ini, ternyata menghapuskan dosa-dosa kita. Ini suatu keutamaan lagi. Ini satu reward lagi yang Allah berikan kepada kita, dan ini luar biasa. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah dan dihapuskan dosa-dosanya? Semua orang kita ingin dicintai dan dihapuskan dosa-dosanya. Maka lalui perintah Nabi alaihissalam, lalui petunjuk Nabi alaihissalam. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah, yaitu sebagai hakim, maksudnya sebagai apa? Barometer terhadap orang-orang yang mendeklar dirinya cinta kepada Allah, terhadap orang-orang yang mengaku dia cinta kepada Allah. Walaisa huwa ala tariqati al-muhammadiyah, namun dia tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad, tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad, tidak melakukan amal ibadah sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad. Artinya dia menyelisihi petunjuk Nabi, dia menyelisihi tuntunan Nabi, dia menyelisihi ya apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kita selisihi, lebih memilih jalan lain untuk beribadah kepada Allah, padahal jalannya Nabi adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr, maka sesungguhnya ucapan dia tadi, pengakuan dia tadi, dia mengatakan dia cinta kepada Allah, itu adalah pengakuan yang bohong, pengakuan yang dusta. Antum ingin dikatakan dusta? Ya, antum ingin dikatakan sebagai pembohong? Tentu tidak. Tidak ada orang yang ingin dikatakan sebagai pembohong, dikatakan sebagai pendusta. Nah, supaya kita tidak dikatakan sebagai pendusta dalam ucapan, sebagai pembohong di dalam ucapan kita, apalagi di dalam pengakuan kita cinta sama Allah, ikuti, lalui petunjuk Nabi, ikuti tuntunan Nabi. Saya sering sampaikan para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, petunjuk Nabi, tuntunan Nabi di dalam kita beribadah itu ibaratkan sebuah apa ya istilahnya ya? Saya sering sampaikan itu sebagai sebuah SOP. Ya, SOP ya, benar. Standar apa SOP itu? Standar operasional pekerjaan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya sering sampaikan itu sebagai sebuah SOP. Dalam satu perusahaan kan punya SOP. Ya, bahwasanya karyawannya kalau kerja SOP-nya demikian. Kalau dia menyelisih atau menyimpang atau keluar dari SOP-nya, bisa jadi dia akan mendapatkan teguran, kemudian atau bisa mendapatkan SP kan. Ya, baik itu SP1, SP2 ataupun bisa sampai pada taraf yang paling tinggi, yaitu dia dipecat dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, terkadang kita kalau dalam masalah pekerjaan kita taati SOP-nya, kita ikuti SOP-nya.
Karena kita takut akan mendapatkan teguran, dapat surat peringatan dari pimpinan kita. Dan yang anehnya juga kita takut kalau suatu saat nanti kita akan dipecat. Nah, kalau dalam urusan dunia saja kita ada ketakutan seperti itu, kenapa tidak bisa dibawa dalam urusan agama? Bahwasanya kita tuh harus memiliki rasa takut kalau ibadah yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan SOP-nya Nabi, ya, maka apa dampaknya? Berarti ibadah tersebut tidak diterima, berarti ibadah tersebut tertolak, dan sia-sia dong kita melakukan ibadah tersebut. Nah, itu kan yang harusnya kita tanamkan dalam diri. Cuma kan kita tidak pernah terfikir masalah itu, tidak pernah terfikir di dalam diri kita tentang permasalahan itu. Kita hanya menganggap ya biasa-biasa saja, hanya dalam diri kita tuh biasa-biasa saja gitu. Ya. Ini yang harus kita rubah. Ya, ini yang harus kita coba untuk memperbaikinya. Ya, kita harus mencoba untuk memperbaikinya. Nah, jangan sampai di dalam diri kita ada sebuah bentuk meremehkan terkait masalah mengikuti petunjuk Nabi. Ya, jangan sampai ada di dalam diri kita yang demikian. Ya, karena ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya, jadi kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin cinta kita dibalas oleh Allah, maka ikutilah tuntunan Nabi, berjalanlah di atas tuntunan Nabi, berjalanlah di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di dalam amal ibadah kita, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, yang mana dua perkara ini merupakan pedoman hidup kalian di dalam kalian mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Ahibati fillah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara kita sampai jam berapa nih? Jam 10. Ada tanya jawab nggak? Oh, belum ada. Tapi sampai jam 10 aja. Ya. Taib. Ahibati fillah. Kemudian yang ketiga, ya, di antara kiat untuk kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melazimkan diri kita, merutinkan diri kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, zikir kepada Allah. Ya. Dan zikir itu banyak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau dari sisi pembagian, zikir itu dibagi 3. Yang pertama ada zikir dengan lisan. Ya, seorang mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu zikir dengan lisan. Bahkan di antara bentuk zikir kepada Allah adalah seorang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada zikir dengan hati. Apa itu zikir dengan hati? Yaitu dia senantiasa menautkan hatinya kepada Allah. Dia senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah. Hatinya tidak pernah kosong dari mengingat Allah Ta'ala. Ya, karena dia tahu dengan hatinya itu senantiasa terpaut kepada Allah, dia akan merasa tenang. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-28. Kata Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir itulah hati akan menjadi tenang. Maka kalau ingin hati kita tenang, zikir sama Allah. Dan zikir kepada Allah tadi mendatangkan yang namanya cinta Allah. Ya, mendatangkan cinta. Ya. Ada juga zikir dengan anggota badan, kata para ulama. Bagaimana zikir dengan anggota badan? Yaitu bagaimana seluruh anggota badan kita ini kita arahkan dia, kita gunakan dia untuk senantiasa
merasa takut kepada Allah. Ya, mana bentuknya? Mata. Bagaimana zikir dengan mata? Ya, jangan menggunakan melihat kepada hal-hal yang tidak baik, tapi lihatlah kepada hal-hal yang baik. Telinga, tangan, kaki, dan segalanya. Ya. Tangan kita gunakan untuk memegang yang baik. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Ya, dan semisalnya. Ya. Orang yang sedang zikir sama Allah, itu ada orang-orang yang sedang memanggil kecintaan Allah kepada dirinya. Orang-orang yang sedang mengundang kecintaan Allah kepada dirinya. Ya. Karena dia tidak lepas dari Allah. Dia selalu ingat sama Allah. Dan Allah Ta'ala sangat senang kepada hamba-hamba yang senantiasa ingat kepadanya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada aku akan ingat sama kalian. Ya. Ingat sama aku. Kalau kalian ingat sama aku ingat kalian. Tapi sebaliknya kalau kalian lupa sama aku justru lebih lupa kepada kalian. Makanya kalau ingin dicintai sama Allah, rutinkan diri kita untuk selalu berzikir kepadanya. Bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadanya, beristighfar, ya, membaca Al-Quranul Karim, karena semua itu merupakan cara kita untuk ya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, diantara sebab kita bisa meraih cinta Allah, yaitu dengan kita membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini tujuannya adalah untuk kita membaca dan mentadabburinya, untuk kita memahami maknanya. Dan itulah yang Allah isyaratkan di dalam firman-Nya dalam surat Shad. Ya, dalam surat Shad ayat yang ke-29, di mana Allah Ta'ala menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad, yang mana sifat dari kitab itu adalah mubarakun, bahwasanya kitab tersebut memiliki keberkahan yang luar biasa. Untuk siapa keberkahan kitab itu? Ya, Allah sebutkan kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Ya, isi kitab ini adalah sebuah keberkahan. Isinya adalah keberkahan hidup. Untuk siapa? Siapa yang akan mendapatkan keberkahan hidup tersebut? Allah katakan bagi orang-orang yang mau mentadabburi ayat-ayatnya, ya, dan dia mau mendapatkan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Itu. Maka kalau orang yang tidak mau, yang tidak mempelajari ayat, ya tidak mentadabburi ayatnya, tidak akan mendapatkan keberkahan dari ayat dari Al-Quran tersebut. Ya. Tapi kalau orang itu mau mentadabburinya, ya, mau mempelajarinya dengan baik, ya, baru dia akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim tersebut. Ya. Di antara keberkahan yang akan didapatkan oleh orang yang mentadabburi Al-Quran adalah dia mendapatkan cinta Allah. Seperti yang dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ba'atha rajulan ala sariyatin, pernah mengirim seorang sahabat untuk memimpin pasukan. Ya, jadi Nabi tidak ikut. Nabi mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan sariyah. Ya, pasukan dalam jumlah yang lumayan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtatimu bikul huwallahu ahad.
pada suatu ketika dia itu memimpin pasukannya untuk sholat, dia jadi imam. Nah, ketika dia jadi imam, ada hal yang aneh yang dirasakan oleh para sahabat, oleh makmum-makmumnya itu, para prajurit-prajuritnya. Apa itu? Jadi setiap dia selesai membaca surat pendek dalam surat-surat yang sholat yang jahar tentunya ya, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Nah, setiap dia selesai membaca surat pendek, ya, dia selalu menambahkan satu surat. Nah, jadi selesai baca Al-Fatihah, dia baca surat pendek kan. Nah, harusnya kan selesai surat pendek dia ruku. Tapi selesai surat pendek ini dia baca lagi. Dia tambah dengan surat Qul huwallahu ahad. Selalu ditambah pada setiap rakaat dengan surat Qul huwallahu ahad. Selama dia memimpin pasukan tersebut, selama dia menjadi imam sholat bagi pasukannya. Ya, para sahabat bingung, kenapa sih orang ini? Kok setiap rakaatnya baca surat Qul huwallahu ahad saja? Falamma raja'u, maka tatkala mereka pulang, ya pasukan itu pulang, cerita sama Nabi SAW. Ya ditanya, ditanya kepada Nabi SAW tentang, atau diadukan kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh pemimpinnya tadi. Ya, itu orang yang diangkat sebagai pemimpin pasukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala diceritakan kepada Nabi, Nabi pun mengatakan kepada mereka, "Saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Ya, tanya saja dia, kenapa dia melakukan itu? Ya, kenapa kau tanya kali sama saya, kata Nabi SAW. Maksudnya jangan tanya sama saya tidak tahu. Coba tanya dia, kenapa kok setiap rakaat dia itu membaca surat Al-Ikhlas? Ya, faqol, maka ditanyakan kepada dia. Setelah ditanya, "Hai fulan, apa sebabnya kok kamu ini suka membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatmu? Padahal sudah cukup surat pendek satu saja, kenapa harus ditambah dengan surat Al-Ikhlas?" Maka dia pun mengatakan, "Innaha sifatur Rahman." Sesungguhnya kandungan surat Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat-sifat Ar-Rahman, yaitu sifat Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membaca surat tersebut. Ya, aku suka membaca sifat Ar-Rahman tersebut. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tatkala ditanya dan mereka tahu jawabannya, disampaikan lagi kepada Nabi. Maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, kepada pasukan tadi, ya, sampaikan kepada pemimpin kalian, akhbiru annallaha yuhibbu. Ya, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya. Coba perhatikan kisah ini, jemaah. Tidak mungkin seorang pemimpin tadi dia bisa cinta kepada surat Al-Ikhlas ini kalau dia tidak memahami dan mentadaburi kandungannya. Ya, kita tidak mungkin akan bisa cinta terhadap sesuatu kalau kita tidak kenal tentang hal tersebut, kita tidak mendalami hal tersebut. Begitu pula orang ini, dia tidak akan mungkin cinta kepada surat Al-Ikhlas kalau dia tidak memahami kandungannya. Maka benar kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan bosan dari membaca kitab Allah. Kalian tidak akan pernah bosan dari mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah, masalahnya hati kita nih banyak kotorannya. Gimana kita mau bisa memahami? Ditambah lagi kemalasan yang ada pada diri kita, ya. Kemudian ya semangat yang kurang dari diri kita untuk kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Dan yang terjadi apa? Tidak ngerti kandungan dari satu ayat. Gimana kita mau cinta? Kalau sudah tidak cinta sama Al-Quran, bagaimana Allah mau cinta sama kita? Bayangkan jemaah, pentingnya seorang mentadaburi Al-Quran. Karena mentadaburi Al-Quran itu mendatangkan cinta Allah. Ya. Nah, setelah kita tahu tentang bagaimana keutamaan Al-Quranul Karim, disertai dengan kita mentadaburi ayat-ayatnya, ternyata bisa mendatangkan cinta Allah. Lalu apa sekarang alasan kita untuk tidak mau mempelajari, untuk mentadaburi Al-Quranul Karim? Oleh karena saya sering sarankan kepada para kaum muslimin, paling tidak di rumah itu punya buku tafsir. Beli buku tafsir. Karena dengan buku tafsir itu kita bisa ngerti penjelasan para ulama.
apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, sehingga kita bisa jelas tergambar bagi kita apa yang Allah inginkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oleh karena beli buku tafsir, banyak buku-buku tafsir sekarang. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ringan-ringan saja, tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi seperti tafsir Tabari, itu terlalu tinggi. Tafsir yang ringan-ringan saja. Ya. Tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tafsir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, atau mungkin yang ya seperti tafsir Ibnu Katsir itu bahasanya bisa difahami dengan benar, dengan baik. Jangan tafsir yang tinggi, karena nanti takutnya tidak akan memahami, apalagi kalau hanya sekedar baca sendiri atau otodidak. Takutnya nanti salah paham, akhirnya salah mengamalkan. Ya, oleh karenanya baca, tadabburi Al-Quran itu. Jangan cuma mentadabburi Al-Quran pas Ramadan saja. Ya, kita ini kala-kala orang haji sekali setahun, Al-Quran pun sekali setahun. Itu pas Ramadan saja. Kalau sudah selesai Ramadan, kita katakan sama Al-Quran kita, selamat tinggal, nanti ketemu Ramadan berikutnya. Lah jemaah, ada khata', ini salah. Al-Quran itu setiap hari dibaca. Lebih baik sedikit tapi disertai dengan memahami ayat tafsirnya, daripada hanya baca banyak tapi tidak ngerti maksudnya. Para sahabat diajarkan sedikit demi sedikit. Makanya kata para ulama, di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara tadarruj, berangsur-angsur, supaya mereka tuh paham apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini. Ya. Oleh karenanya jangan lupa pelajari dan tadabburi Al-Quran. Kemudian yang kelima, ini karena waktunya juga sudah mepet. Ya, yang kelima adalah ini yang terakhir ya. Adapun nanti yang lain-lainnya itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab para ulama. Yang kelima adalah dengan kita bertawakal kepada Allah, senantiasa berserah diri kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan segala harapan urusan kita hanya kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-159, Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah merasa yakin untuk melakukan satu perbuatan, satu urusan, sudah bismillah, tawakal sudah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Jadi bukan berserah diri kepada manusia. Kadang kita ini suka berserah diri kepada manusia. Mana contohnya? Ada orang melamar pekerjaan ke suatu perusahaan. Nah, ternyata di perusahaan itu dia punya teman. Ternyata temannya itu bagian HRD-nya. Ya, nih saya serahkan sama kamu. Pokoknya saya urusannya sama kamu sudah. Nah, ini salah orang seperti ini. Ini namanya bertawakal sama manusia. Hatta dia seorang HRD, tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak akan diterima di perusahaan itu. Semuanya karena kehendak Allah. Ya, kita hanya berusaha melalui cara-cara yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Adapun hasilnya semuanya kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu bertawakal sama Allah, tenang hatinya. Kenapa? Kalaupun nanti meskipun temannya itu sudah membantu, tapi ternyata perusahaan tidak meloloskan dia, tidak menerima dia, dia itu apa? Tidak sakit hati terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia bersandar sama Allah. Dia ngerti Allah yang menentukan. Beda hal kalau 100% dia itu bersandar sama manusia. Akhirnya apa? Dia nyalakan temannya. Katanya bolo dewi, tidak bisa bantu. Nah, ini tidak benar seperti ini. Ya, padahal bertawakal sama Allah, berserah diri sama Allah. Karena Allah suka kepada orang-orang yang senantiasa selalu berserah diri kepadanya. Tapi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini mungkin 5 kiat yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, banyak kiat-kiat yang lainnya, dan itu nanti bisa dibaca di dalam kitab-kitab para ulama ya, tentang kiat-kiat untuk mendatangkan cinta Allah. Dan insyaallah apa yang kita sampaikan ini ya adalah hal-hal yang mungkin sekiranya bisa kita amalkan dan harus kita amalkan dalam rangka untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat betapa besar keutamaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa meraih cinta Allah. Tapi kalau ada pertanyaan maka kita jawab pertanyaan. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tanda Allah mencintai seorang hamba? Ya. Bagaimana tanda Allah mencintai seorang hamba? Salah satunya itu tadi, ya, Allah menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya mencintai dia dan senang kepada dia.
Namun ada tanda-tanda yang lain. Kata para ulama, diantaranya adalah seperti Allah akan memudahkan dia untuk melakukan ibadah. Allah akan menjadikan dia cinta kepada kebaikan. Allah akan memudahkan segala urusannya, ya. Allah pun akan menjadikan dia itu semangat di dalam melakukan ketaatan kepadanya. Nah, ini diantara ciri-ciri Allah mencintai kita. Ya, saya ulangi. Ya, Allah menjadikan orang-orang di sekitar kita cinta kepada kita. Allah akan menjadikan segala urusan kita baik, mudah. Allah akan memudahkan kita melakukan ketaatan. Ya, Allah akan menjadikan kita mudah dalam melakukan amal-amal kebajikan. Dan yang paling penting adalah di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbing ya segala ya urusan-urusan kita. Allah akan membimbing kita dalam setiap kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan itu bisa kita rasakan. Wallahu taala alam. Itu lagi. Apakah boleh berzikir dalam hati saat kita tertidur sampai kita tidur, atau tahlil di dalam hati sampai kita tertidur? Iya, tidak ada masalah ya. Namun yang lebih afdol kata para ulama ya, seperti tahlil, tasbih, tahmid, itu adalah dengan dilafazkan secara lirih. Ya. Memang dengan hati tidak ada masalah, tapi yang lebih afdol adalah dilafazkan secara lirih sampai kita tertidur. Dan itu yang sangat ditekankan. Tapi kalau memang ingin dengan hati tidak ada masalah. Tapi ada yang lebih afdol maksudnya. Ya, masa kita dikasih ya, ini ada uang 1 juta atau yang 2 juta, masa pilih yang 1 juta, anda mau yang 2 juta. Artinya ada yang lebih baik gitu loh. Pahalanya yang lebih baik adalah dengan kita melafadzkan, baik itu secara lirih ataupun secara ya agak keras suaranya. Tapi kalau dengan hati pun tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan yang ditanyakan, maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.